Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Iksan Suryansyah, NIM 2506706051, akan menjelaskan mengenai root cause analysis aksiden kebakaran KM Dorolonda sebagai syarat untuk pemenuhan mata kuliah Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan serta Lingkungan atau K3L. Saya merupakan kandidat insinyur di Universitas Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai. Berikut adalah cuplikan video saat terjadinya kebakaran di KM Dorolonda saat pelaksanaan perbaikan kapal atau docking di PT Dok Koja Bahari, Jakarta Utara. Baik, di sini terlihat hingga datang polisi untuk mengecek aksiden yang terjadi di atas kapal KM Dorolonda. Baik, saya akan menjelaskan ringkasan kejadian. Pertama, pada tanggal 11 Agustus 2025, KM Dorolonda sedang melaksanakan annual docking di PT DKB Tanjung Priuk yang sedang berada di floating dock Kalpataru. Pada pukul 11:10, tim anjungan yang terdiri dari Koda, Mualim 1 dan Mualim 2 sedang melaksanakan pengetesan kemudi hingga pada pukul 11:17 terdengar bunyi alarm kebakaran. Juru muli jaga segera mengecek panel alarm dan juga untuk memastikan lokasi aktifnya alarm. Selanjutnya, Markonis melaporkan kepada Nakoda dan tim yang berada di anjungan Mualim 3 memerintahkan Satpam Jaga untuk melakukan pengecekan ke lokasi tersebut dikarenakan terlihat kepulan asap hitam melalui CCTV. Saat tiba di dek 7 hall 8, asap hitam pekat sudah terlihat dan memerintahkan kepada Markonis dan seluruh regu jaga untuk melakukan pemadaman di kapal. Pada pukul 11:22, regu darurat bersama kru KM Dorolonda berupaya memadamkan api menggunakan fire hydrant. Akan tetapi fire hydrant itu tidak dapat memadamkan api dikarenakan debitnya kurang optimal. Lalu pada pukul 11:23, panel alarm dimatikan untuk menghindari konsleting pada instalasi fire alarm. Pada pukul 12:02, tim kebakaran di Galangan melakukan pemadaman hingga pada pukul 12:18 dilakukan pemanggilan mobil kebakaran oleh Pelindo ke lokasi kebakaran. Hingga pada pukul 15:30 pemadaman berhasil dilakukan. Dari kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun terjadi kerusakan properti di atas kapal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai role of safeguard. Yang pertama ialah containment and control. Di sini kita dapat melihat bahwa hazard di kejadian ini yaitu sebuah api ya, pekerjaan pengelasan yang sebenarnya dapat dikontrol, akan tetapi dari human factor sehingga menyebabkan cause ini yang menyebabkan adanya munculnya api atau kebakaran. Dari cause ini terjadi deviation ialah ketidaksesuaian dari suatu keadaan normal, di mana deviation ini dapat dimitigasi melalui preventive safeguard, yaitu sebuah proses yang dilakukan untuk mengurangi dampak atau memperbesar dampak dari sebuah deviation. Akan tetapi preventive safeguard ini tidak dapat dilaksanakan dengan optimal sehingga terjadilah loss event. Loss event sendiri adalah sebuah kecelakaan yang besar ya. Kecelakaan yang besar yang diakibatkan kalau dari kejadian ini ialah kebakaran di KM Dorolonda. Dari loss event ini sebenarnya bisa dilakukan mitigative safeguard untuk mencegah terjadinya insiden atau aksiden yang lebih besar. Tetapi mitigative safeguard ini walaupun berjalan tidak terlalu optimal sehingga menyebabkan impact ini yang terjadi di KM Dorolonda menyebabkan kebakaran pada dek 6, 5 dan sebagian di dek 7. Nah,
di sini kita bisa melihat bahwa hazard atau containment control yang terdapat pada sistem kapal yaitu material yang mudah terbakar di area kapal, lalu sistem kelistrikan sendiri. Di sana ada kabel yang mudah terbakar, lalu terdapat bahan bakar atau BBM, lalu peralatan mekanik dan mesin yang juga dapat menimbulkan kebakaran. Lalu ada aktivitas perawatan dan pekerjaan galangan. Di sini dapat terlihat ada pengelasan, dan yang terakhir ruang tertutup dengan ventilasi terbatas. Hazard merupakan sumber energi yang dapat menyebabkan munculnya eksiden. Ketika keadaan normal, semua hazard itu dapat terkontrol. Lalu muncullah penyebab atau penyebab yang dapat memicu hazard menjadi insiden. Seketika cause itu muncul, keadaan normal tidak dapat dilanjutkan hingga membutuhkan respon operasional. Di sini dapat terlihat bahwa ada kabel las dan katoda yang ditemukan yang di dek 6 Hall E yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Penyebab yang dapat memicu hazard menjadi insiden seperti overheating pada peralatan, percikan api dan pekerjaan perawatan, terjadi korsleting listrik, kelalaian manusia, penempatan material mudah terbakar yang tidak terkontrol, sistem proteksi kebakaran tidak optimal. Dari penyebab ini seluruhnya menjadi bagian dari terjadinya kebakaran di KM Dorolonda. Selanjutnya, setelah adanya cause, maka terjadinya deviation atau kondisi abnormal sebelum kejadian. Pada kasus KM Dorolonda kebakaran, ada deviation yang terjadi, yaitu alarm kebakaran berbunyi, asap mulai terdeteksi akibat kebakaran, lalu sumber api sulit diidentifikasi karena banyaknya dek dan lokasi-lokasi di ruangan KM kapal Dorolonda. Lalu adanya kepulan asap yang semakin pekat dan api mulai membesar. Nah, saat terjadi deviation, langkah pertama ialah preventive safeguard atau sistem pencegahan agar kebakaran tidak terjadi. Yang pertama, barrier pencegahan kebakaran yang seharusnya ada, sistem deteksi kebakaran itu tidak berfungsi, akan tetapi pemadaman langsung dengan napar tidak dapat dilaksanakan. Fire alarm system berfungsi, akan tetapi penggunaan fire blanket tidak dijalankan. Barrier lainnya yang dapat dilaksanakan yaitu fire patrol atau monitoring area pekerjaan. Tujuan untuk preventive safeguard yaitu mencegah deviasi berkembang menjadi kebakaran. Nah, pada preventive safeguard yang terjadi, alarm kebakaran berbunyi, kebakaran dapat diketahui, akan tetapi sistem pemadam kebakaran oleh sprinkler tidak berjalan. Pemadaman dengan fire blanket tidak dijalankan, pemadaman kebakaran dengan apar gagal. Dilanjutkan, pemadaman dengan hidran juga gagal karena debit air yang kurang. Selanjutnya, akibat dari ini terjadi loss event atau kejadian darurat, yaitu kebakaran dalam kapal KM Dorolonda. Ciri kondisinya yaitu muncul di hull deck E, lalu api mulai menyebar, sistem pemadaman internal tidak dapat menangani kebakaran. Adapun mitigative safeguard yang dilaksanakan yaitu barrier mitigasi yang digunakan yaitu fire hydrant, lalu fire pump, lalu emergency response crew, hingga bantuan pemadam kebakaran eksternal. Tujuan mitigasi yaitu mencegah kebakaran menjadi bencana yang lebih besar. Barrier mitigasi yang dilakukan setelah kegagalan dalam memadam kebakaran akibat kekurangan debit air dari galangan, kru langsung melanjutkan untuk melakukan emergency response dan pemanggilan pemadam kebakaran eksternal. Berikut adalah cuplikan saat terjadinya pemadaman kebakaran oleh pihak eksternal dari pemadam kebakaran. Dapat terlihat
upaya yang dilaksanakan oleh pihak eksternal untuk memadamkan kebakaran di KM Dorolonda. Priok, Jakarta Utara. Dari kejadian ini sudah dapat diliput oleh media kebakaran yang terjadi di Asap galangan kelabu pekat DKB muncul dari bagian atas kapal motor Dorolonda yang merupakan kapal angkutan penumpang milik PT Pelni. Petugas Sudin Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara langsung berjuang memadamkan api dengan kekuatan 7 unit Branwir. Insiden kebakaran terjadi saat KM Dorolonda sedang dirawat dengan sejumlah pengerjaan pada pemeriksaan sambungan dan baut, termasuk pengelasan di beberapa titik. Menurut polisi, kebakaran diketahui muncul saat para pekerja sedang istirahat. Nah, dapat terdengar bahwa Diduga kobaran api muncul di dek 5 atau dek 6. Pemadaman tidak dapat dilaksanakan. Tidak ada korban jiwa. Baik, impact dari kejadian ini ialah jika pun mitigasi berhasil, kebakaran dapat dipadamkan, kerusakan terbatas pada sebagian area kapal dan tidak ada korban jiwa. Jika mitigasi gagal, terjadi kebakaran yang lebih besar, kerusakan fasilitas kapal, gangguan operasional, kerugian finansial, dan potensi korban jiwa, serta dampak reputasi perusahaan. Kesimpulan dampak, kerusakan akibat kebakaran terjadi pada dek 5 dan dek 6, terjadinya penundaan operasional kapal yang menyebabkan kehilangan pendapatan dan terjadinya penambahan biaya perbaikan kapal. Berikut foto dari impact dampak dari kejadian. Di dek 5, multisensor rusak sebanyak 17 unit, call point rusak, call point water tank juga rusak, 2 interface unit sprinkler rusak, dan di dek 4 pun masih ada kerusakan tapi masih dalam proses pemeriksaan. Di dek 5, loop 8 multisensor juga rusak, 6 call point rusak, fire door dek 5 juga rusak, magnet door, limit switch, dan interface rusak. Fire door dek 5 zone 3, magnet door rusak. Dapat terlihat foto dari kerusakan akibat kebakaran di KM Dorolonda. Di sini saya ambil kesimpulan bahwa hazard yang di-contain atau dapat dikontrol, akan tapi ketika ada suatu cause yang menyebabkan kejadian sehingga menyebabkan terjadinya deviation, yang biasanya cause itu disebabkan oleh electrical, lalu untuk preventive safeguard dapat dilaksanakan dengan fire detection system, dengan hot work permit, lalu dengan housekeeping cobblestone material. Tapi jika terjadi loss event seperti kebakaran sudah mulai membesar, dapat dilakukan mitigative safeguard dengan fire response atau fire response training atau emergency drill, pemadaman dengan alat-alat yang ada, khususnya di galangan bisa dengan sistem pemadam kebakaran di galangan ataupun di kapal. Dan apabila mitigative safeguard tidak dapat dijalankan dengan maksimal, akan menyebabkan kebakaran yang lebih besar. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat dan semoga tidak terjadi kebakaran selanjutnya dimanapun di kapal. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.